Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta didik semuanya. Selamat menikmati pembelajaran jarak jauh. Kita lanjut materi kita tentang PKK, masih dalam range peluang usaha, tapi kita berbicara dengan resiko usaha. Kita masih menganalisis peluang usaha, perubahan resiko usaha, dan sekarang kita masuki resiko usaha. Apa itu resiko usaha atau bahasa Inggrisnya risk? Risiko usaha adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Risiko usaha biasanya berupa finansial dan pengalaman yang buruk. Macam-macam risiko usaha, ada risiko usaha murni, risiko usaha spekulatif, dan risiko usaha fundamental. Nah, baik, kita teruskan. Risiko usaha murni. Risiko usaha murni artinya risiko yang diakibatkan oleh hal-hal yang bukan disengaja dan bukan akibat kesalahan pemilik usaha karena kejadiannya di luar jangkauan usaha. Contohnya kebakaran. Nah, contohnya nih, gudang perusahaan plastik di Jakarta terludes terbakar, ataupun kebanjiran. Ini bisa jadi seperti bencana alam dan lain-lain. Lanjut, resiko usaha spekulatif. Apa itu risiko usaha spekulatif? Risiko usaha spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Risiko ini memiliki dua peluang, yaitu peluang keuntungan ataupun kerugian. Atau apa itu Pak? Contohnya menanam saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, risiko ini kalau dia ini sesuai dengan pengertian tadi, yaitu disengaja. Kalau dia untuk mujur nasibnya, ya beruntunglah dia mendapatkan keuntungan. Kalau dia sahamnya lagi turun, maka dia mendapat kerugian. Lanjutnya adalah hutang piutang. Hutang piutang ini sangat riskan sekali akan resiko untuk tidak dikembalikannya uang dari pinjamannya tersebut. Bisa jadi dia rugi. Sedangkan kalau dia keuntungan, contohnya di bank, berarti dia di sana ada labanya ataupun bunganya. Nah, perdagangan jangka panjang, contohnya Qatar melakukan perdagangan panjang dengan Turki dan lain-lain. Contoh dari risiko usaha spekulatif. Lanjutnya C, risiko usaha fundamental. Risiko usaha fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Risiko ini juga diakibatkan dari hal-hal di luar kehendak manusia. Tentunya hampir sama tadi, sama seperti risiko usaha murni, yaitu seperti badai. Nah, badai Cempaka sebabkan puluhan jembatan di Sukabumi rusak. Nah, ini biasanya yang sering terjadi. Risiko usaha-usaha wisata, contohnya perhotelan, pemilik pantai, dan lain tempat usaha-usaha di dekat pantai. Gempa bumi, contohnya di Bali. Risiko usaha misalnya wisata religinya, kuliner, dan lain-lain juga akan terganggu. Dan gunung meletus, contohnya di Gunung Rinjani. Kalau Gunung Rinjani meletus, tentu pengusaha-pengusaha travel, agent di sana akan merugi dan lain-lain. Kita lanjutkan, yaitu B, langkah-langkah usaha mengidentifikasi usaha. Nah, kalau tadi itu macam-macam risiko usaha, mulai dari usaha murni, spekulatif, dan fundamental. Yang sekarang adalah langkah mengidentifikasi risiko usaha atau
meniliki sebelum kita melakukan usaha. Misalnya apa aja sih resikonya? Yang pertama, identifikasi atau buat daftar setiap resiko yang mungkin terjadi. Lakukan analisis dan perankingan urutan sesuai dengan dampak kerugian yang akan timbulkan. Tentukan upaya untuk mengatasinya. Poin-poin apa yang akan bisa mengatasinya sesuai dengan urutan yang ada. Habis itu eksekusi sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Lakukan evaluasi dan terus berulang-ulang seperti itu. Buat identifikasinya, lakukan analisis, tentukan upaya untuk cara mengatasinya, eksekusi sesuai dengan skenario, habis itu lakukan evaluasi. Nah, dengan melakukan langkah-langkah identifikasi risiko usaha, sedikitnya seseorang wirausaha sudah melakukan hal yang tepat agar terhindar dari kerugian yang besar. Jadi itulah keuntungan dari mengidentifikasi risiko usaha, di mana seseorang wirausaha sudah melakukan tindakan yang tepat untuk terhindar dari kerugian yang sangat besar. Mungkin bisa sampai sini Bapak sampaikan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu depan kita akan menganalisis tentang apa itu SWOT. Nah, minggu depan kita menganalisis peluang usaha dengan metode SWOT. Apa itu kepanjangan dari SWOT? Silakan dicari di buku, media internet, dan lain-lain.